Bab 476. Atap. Chen Ye hendak kembali ke kamar hotel, tetapi ketika dia berbalik, Yu Guang sepertinya telah menemukan sesuatu. Samar-samar dia merasakan sepasang mata menatapnya di kejauhan. Matanya melesat tajam ke arah itu, dan dia melihat bayangan gelap samar-samar, tapi bayangan itu menghilang dalam sekejap. Seolah tidak pernah ada. Mata Chen Ye sedikit menyipit, apakah seseorang mengintipku secara diam-diam barusan? Untungnya, hanya kamu yang bisa merasakan visi kuburan reinkarnasi, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kota Xiangjiang tidak sesederhana yang saya bayangkan, sepertinya saya harus lebih berhati-hati. Chen Ye kembali ke kamar hotel dan berencana untuk melanjutkan latihan, namun tiba-tiba Wei Ying terduduk tiba-tiba, piyama di tubuhnya penuh dan tidak bisa menutupi semuanya. Musim semi tidak terbatas. Dia menggosok matanya yang mengantuk, dan berkata dengan curiga, Chen Ye, kemana saja kamu begitu terlambat? Aku hampir berencana untuk menemukanmu. Chen Ye mengangkat bahu dan menjelaskan, aku sedikit lapar, turun dan lihatlah. Wei Ying mengangguk, lalu memutar tubuhnya untuk tidur di sisi kiri, dan kemudian menepuk sisi kanan. Chen Ye, ada 2 selimut di sini, jika Anda ingin tidur, tidurlah di atas, tidak ada yang perlu diwaspadai. Hubungan kita, aku percaya padamu. Wei Ying memikirkan sesuatu, dan tersenyum lagi. Jika kamu tidak tidur, itu bukan karena kamu takut aku akan mengambil keuntungan darimu. Chen Ye tidak berbicara, tetapi diam-diam kembali ke sofa dan berlatih bersila. Bagi praktisi, sedikit tidur sudah cukup. Jiang Daoshan dan Xiangjiang tidak sesederhana itu. Saat ini, Wan Dao Jianzun belum kembali, jadi sekarang, itu adalah kunci baginya untuk memperkuat kekuatannya. Mata Wei Ying sedikit hilang, dan dia tidak berencana untuk tidur. Hati yang dingin bertekad untuk berlari, dan hawa dingin muncul di sekujur tubuhnya. Samar-samar, kristal es muncul di antara alisnya. Pada saat yang sama, pantai Xiangjiang Jinzun. Keluarga Li. Keluarga Li adalah keluarga teratas dari generasi Pantai Tenggara, dan juga merupakan raksasa di Hong Kong. Diwarisi selama ribuan tahun. Keluarga Li diam di Tiongkok sampai Li Yuntian, putra sulung Li, dipilih oleh sekte di kedalaman pegunungan Kunlun. Dalam hal kekuatan ekonomi atau kekuatan seni bela diri, keluarga Li benar-benar memenuhi syarat untuk bercita-cita menjadi tahta keluarga pertama Xiangjiang. Pada saat ini, villa keluarga Li marah dan bermartabat. Ada layar besar di ruang tamu, dan sebuah gambar diputar berulang kali di layar. Dan adegan ini persis adegan Chen Ye memenggal puluhan orang dengan 2 jari dan menekan semuanya di tempat. Apa pendapatmu tentang anak ini? Kata seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu yang memakai kacamata berbingkai emas. Orang tua itu adalah patriark keluarga Li, Li Jiacheng. Dia hanya duduk di sana dengan tenang, dan ada serangan Wei Ya, yang membuat orang merasakan penindasan. Oleh karena itu, orang luar yang hormat dan hormat biasanya akan memanggil Tuan Li. Sisi baiknya, dia adalah pengusaha top di Cina, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia pernah membunuh 100 orang di Xiangjiang dengan 1 pedang dan 1 pedang. Tanpa dia dan putra tertua yang dipilih oleh sekte, keluarga Li akan diawasi oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Kata-kata Lila menyebabkan orang-orang di keluarga Li terdiam sejenak. Beberapa detik kemudian, seorang pria paruh baya berbaju berdiri. Ayah, jika gambar ini benar, maka kekuatan anak ini pasti sangat besar, dan kita harus menang. Lila mencibir dan mengambil dokumen di atas meja. Video ini tidak mungkin palsu. Orang-orang dari Xiangjiang baik-baik saja. Mereka bersedia untuk berhenti tanpa syarat. Mereka harus terkejut. Tidak hanya itu, dokumen ini adalah informasi Chen Ye di daratan. Anak ini bergegas keluar dari tempat kecil hanya dalam waktu setengah tahun. Orang pertama di Jiangcheng, dan kemudian orang pertama di Provinsi Jiangnan, dikatakan bahwa beberapa hari yang lalu, ia mengalahkan Lin Juelong di platform seni bela diri, yang hampir merupakan orang pertama di Tiongkok. Hari itu, masalah budodai terdaftar sebagai dokumen rahasia tingkat SSS oleh daratan. Menurut gosip, anak ini membunuh wali Huaxia hari itu, dan bahkan membunuh keluarga papan atas di ibu kota dalam sekejap mata. Kemampuan anak ini lebih besar dari yang kita bayangkan. Mendengar kata-kata Tuan Li, semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam. Anak ini benar-benar membunuh wali Cina?
Apa-apaan ini kekuatan? Semua orang mulai berbisik. Juga, orang kuat yang kami kirim hari ini ingin menghancurkan aula gelap Xiangjiang dan membunuh orang. Tapi dia tidak pernah kembali. Jika tebakanku benar, orang kuat di Gunung Kunlun juga mati. Mata Li Tua sedikit menyipit, seolah tertarik dengan masalah ini. Pria parubaya itu berkata dengan terkejut, "Ayah, apa hubungannya aula gelap dengan masalah ini?" Pak Tuali mendengus dingin dan berkata dengan nada mengejutkan, "Pemilik Istana Kegelapan adalah Chen Ye, dan kami tidak ingin melakukan apapun tentang Istana Kegelapan Xiangjiang di masa depan." Diperkirakan Chen Ye juga tahu sesuatu tentang Jiang Daoshan. Keluarga Li kami rencana itu kemungkinan besar akan diketahui pihak lain. Setelah kata-kata itu jatuh, Li Jiakeqing yang berusia 60-70 tahun berkata, "Patriark, Chen Ye ini selalu berubah-ubah. Karena dia dan sekelompok orang di aula gelap mengetahui rencana kita, apakah kita perlu mengirim seseorang ke menghapusnya?" Old Li mengetuk meja dengan jari tuanya dan berkata, "Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Dilihat dari perintah pembunuhan Jiang Daoshan dan Chen Ye berlawanan. Di dunia bisnis, musuh-musuh adalah musuh dari musuh. Teman. Hal yang sama berlaku di dunia seni bela diri. Keluarga Li kita pasti akan memenangkan hal itu. Daripada membuat musuh, lebih baik menarik Chen Ye itu ke kamp yang sama. Yun Cheng, besok, kamu akan bertemu putra ini dan bersikap ramah. Jika kamu bisa berteman dengan pihak lain, yang terbaik adalah berbicara. Jika kamu tidak bisa, jangan tersinggung. Orang yang kuat seperti itu pasti tinggi semangat. Ao, kamu harus meluangkan waktu dan jangan keras." Pria parubaya itu terkejut, meskipun dia sedikit tidak senang, dia masih mengangguk, "Ayah, serahkan ini padaku." Setelah Pak Tuali memesan semuanya, matanya kembali tertuju pada pemuda di layar. Setelah beberapa saat, sekte di tempat itu diharapkan keluar untuk memilih jenius lagi. Putra ini sangat berbakat, begitu dia terpilih, keluarga Huasiaye pasti akan menjadi keluarga teratas dari siapapun. Menentukan, jika kamu benar-benar masuk ke dalam, kamu harus lebih kuat dari siapapun yang memasuki Kunlun Su dari Huaxia. Keesokan paginya, Chen Ye bangun dari latihan dan menghembuskan napas perlahan, ketika matanya tertuju pada Wei Ying. Dia menemukan bahwa seluruh tubuh Wei Ying ditutupi dengan kristal es yang tak terhitung jumlahnya, dan suhu seluruh kamar hotel sangat rendah. Jika bukan karena 9 surga yang Jue yang mendalam yang dia kembangkan adalah milik teknik yang tertinggi, aku khawatir dia juga akan terpengaruh. Tidak hanya itu, ia juga menemukan bahwa nafas Wei Ying jauh lebih kuat. Tubuh yang sedingin darah sangat cocok untuk berkultivasi. Wei Ying sepertinya merasakan sesuatu, membuka matanya, jejak darah mekar di matanya, tetapi dengan cepat menghilang. Share. Bab 477. Chen Ye, jangan katakan itu, aku bahkan tidak merasa lelah sama sekali dalam tekad yang dingin untuk berlatih. Apakah aku tidak perlu tidur sekarang? Chen Ye tersenyum, aku masih harus tidur, ini hampir 1 atau 2 jam sehari, ini sudah jam 8, ayo mandi, lalu turun untuk sarapan, nanti, aku akan ke Jiang Daoshan untuk melihat-lihat. Baiklah, aku akan pergi juga. 1 jam kemudian, keduanya datang ke lantai bawah hotel setelah sarapan, yang mengejutkannya, sekelompok polisi Xiangjiang sebenarnya sedang menyelidiki sesuatu. Samar-samar aku mendengar sesuatu di atap. Chen Ye mengerutkan kening, dan saat dia dan Wei Ying hendak pergi, keempat petugas penegak hukum Xiangjiang memperhatikan Chen Ye dan mengepung Chen Ye. "Kamu adalah Chen Ye?" Seorang petugas penegak hukum setengah baya yang dipimpin olehnya berkata. "Saya." Chen Ye melirik mereka berempat dan menemukan bahwa tidak ada atmosfer seni bela diri. Pria paruh baya itu menunjukkan sertifikat, dan kemudian berkata, "Tuan Ye, kami adalah kantor polisi Xiangjiang. Saya baru saja melihat dari kamera pengintai bahwa Anda pergi ke atap di pagi hari. Apakah ini masalahnya?" Mata Chen Ye sedikit menyipit, "Mungkinkah kuburan reinkarnasi diperhatikan?" "Tuan Ye, tolong bekerja sama dengan penyelidikan kami. Aku pernah ke sana, ada apa?" Mendengar pengakuan Chen Ye, pria parubaya itu berkata, "Kalau begitu, bawa kembali ke kantor polisi. Kami menemukan mayat laki-laki di atap. Menurut waktu, kira-kira bertepatan dengan waktu Anda pergi ke atap. Silakan bekerja sama dengan kami."
Investigasi kantor polisi Hong Kong. Chen Ye secara alami tidak mungkin untuk bekerja sama, baik dia pernah ke atap, tetapi mayat itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan jika dia membunuh, dia tidak akan meninggalkan tubuh di atap. Hanya omong kosong. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah seseorang menerima berita dari Fang Zhenye dan ingin menggunakan cara resmi ini untuk menyerangnya. Yang kedua adalah bahwa seseorang sengaja mempermalukannya. Chen Ye melirik beberapa orang di depannya dan berkata, "Saya memiliki sesuatu untuk dilakukan hari ini, dan saya akan mengirim pengacara untuk menghubungi Anda." Setelah itu, dia dan Wei Ying keluar dari hotel. Dia tidak ingin melakukan apapun pada kelompok orang ini. Kelompok orang ini tidak memiliki kekuatan seni bela diri, begitu mereka melakukannya, mereka tidak akan ditertawakan. Tapi yang mengejutkan Chen Ye, sebelum mengambil beberapa langkah, mereka berempat datang ke arah Chen Ye lagi. "Tuan Ye, ini perintah di atas, tolong bekerja sama, atau Anda akan menyulitkan kami." Ekspresi petugas penegak hukum agak dingin, dan dia menjelaskan bahwa apapun yang terjadi, dia harus membawa Chen Ye kembali. Anda bahkan dapat menerapkan biaya palsu. Adapun mayat Tiantai, tidak ada mayat. Hanya saja menurut pengawasan, bukan hal yang baik bagi anak ini untuk pergi ke atap begitu lama di tengah malam. Terlebih lagi, Chen Ye berasal dari daratan, meskipun mereka tidak memiliki sikap menghina di permukaan, mereka masih memiliki beberapa penghinaan terhadap orang-orang dari daratan. Terlalu mudah bagi mereka untuk membawa Chen Ye pergi. Di atas hanya meminta mereka untuk membawa Chen Ye pergi, dan bahkan mengatakan bahwa anak ini mungkin menggunakan cara kekerasan. Begitu mereka melakukannya, mereka dapat menggunakan kekuatan yang lebih kuat untuk menekan. Chen Ye mengabaikannya sama sekali, dan terus pergi keluar dengan memeluk Wei Ying. Wei Ying sedikit takut, bagaimanapun juga, mereka adalah petugas polisi, jadi akan sangat buruk jika mereka menyinggung mereka. Dia melihat apa yang ingin dikatakan Chen Ye, dan kemudian menyerah, dia percaya bahwa Chen Ye harus memiliki pendapat di dalam hatinya. Saat mereka mengambil beberapa langkah, mereka berempat melangkah maju satu demi satu dan datang langsung ke arah Chen Ye. Tapi sebelum tangannya menyentuh Chen Ye, badai dahsyat tiba-tiba melanda seluruh hotel. Detik berikutnya, mereka berempat sepertinya langsung bertabrakan dengan kekuatan yang kuat. Tubuh terbalik dan terbang keluar. "Beraninya kau menyerang polisi?" Salah satu pria parubaya meraung, dan sekelompok pria bersenjata menyerbu ke seluruh hotel. Kelompok itu mengepung Chen Ye. Selama Chen Ye berani bergerak, senjata panas itu akan meledak. Siapapun bisa menjadi sarang lebah. Semua tamu dan pelayan hotel jelas ketakutan. Selama bertahun-tahun, kantor polisi Xiangjiang tidak mungkin melakukan apapun di sini, tetapi bagaimana situasinya sekarang? Mungkinkah anak laki-laki dan perempuan itu adalah buronan yang keji? Wajah Wei Ying sedikit dingin, dan dia tanpa sadar meraih pakaian Chen Ye. "Kamu Chen." Chen Ye mencibir dalam hatinya, jika hanya 4 orang ini, dia mungkin benar-benar berpikir bahwa dia secara tidak sengaja terlibat dalam kasus tertentu. Tetapi kelompok angkatan bersenjata ini cukup untuk menggambarkan masalahnya. Jelas, seseorang benar-benar ingin bergerak sendiri, dan mereka bertekad untuk makan sendiri. Hanya saja pihak lain jelas tidak cukup tahu tentang informasinya. Ya, meskipun Xiangjiang adalah wilayah administrasi khusus Tiongkok, tentu saja tidak mungkin untuk berbagi sistem internal dan beberapa informasi. Terlebih lagi, identitasnya dienkripsi, dan jika dia ingin menyelidiki beberapa urusannya, kecuali dia memiliki otoritas yang sangat tinggi, tidak mungkin untuk mengetahuinya. Jika sebelumnya, mungkin cukup baginya untuk menunjukkan identitasnya sebagai mayor jenderal. Tapi dia bertengkar dengan orang-orang itu sebelum dia datang, dan dia secara alami tidak akan menggunakan benda ini untuk membuktikan dirinya. "Apakah kamu yakin ingin menghentikanku?" Chen Ye memiliki niat membunuh yang kuat, selama dia mau, orang-orang ini akan mati. Petugas penegak hukum setengah baya datang ke Chen Ye dan berkata dengan sangat serius, "Anda bukan hanya tersangka dalam kasus pembunuhan ini, tetapi sekarang Anda menyerang polisi lagi. Kami punya alasan untuk menangkap Anda. Jika Anda tidak bekerja sama, kami akan mengambil paksaan terhadap Anda. Konsekuensinya akan serius." "Oh." Chen Ye maju selangkah. Pada saat semua orang akan menarik pelatuknya, seorang pria berjas rapi bergegas mendekat. "Berhenti."
Mendengar suara ini, petugas penegak hukum sedikit tidak senang dan melirik beberapa orang yang berjalan ke arah mereka. Ketika petugas penegak hukum setengah baya melihat wajah pria berjas itu, ekspresinya hampir membeku. Li Yuancheng, putra Hong Kong Li Jiacheng. Kekuatan keluarga Li telah merambah ke semua aspek Xinjiang, dan otoritas serta kekuatannya jauh melebihi kantor polisi Hong Kong. Petugas penegak hukum setengah baya buru-buru berjalan ke arah pria berjas itu sambil tersenyum. Tuan Li, mengapa Anda ada di sini? Hei, aku ingat. Kamu juga punya saham di hotel ini. Aku benar-benar minta maaf mengganggumu. Aku akan segera membawa tersangka pergi. Di matanya, jelas bahwa tindakan mereka telah membuat khawatir keluarga Li. Bagaimanapun, keluarga Li juga memiliki beberapa bagian di gedung ini. Tapi Li Yuancheng mengabaikan orang itu sama sekali, dan malah mendatangi Chen Ye. Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf, saya akan menangani masalah ini. Setelah itu, sebelum Chen Ye bisa bereaksi, Li Yuancheng menatap petugas penegak hukum, wajahnya tiba-tiba dingin, dan dia bahkan terlihat sedikit marah. Tuan Ye adalah salah satu tamu terpenting dari keluarga Li saya. Bagaimanapun, Anda tidak dapat menyentuh Tuan Ye. Juga, apapun yang terjadi, keluarga Li akan menanggung semua konsekuensinya. Ketika saya datang, saya sudah menelepon perwira tinggi polisi di kantor polisi. Kepala sekolah, aku akan memberimu 10 detik untuk menghapus semua orang. Jika itu memengaruhi suasana hati Tuan Ye, kamu tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensinya. Bab 478. Petugas penegak hukum paruh baya terkemuka tercengang. Berapa kali dia bertemu Li Yuancheng? Pihak lain pendiam, bahkan ketika dia menghadapi Presiden Negara M terakhir kali, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi sekarang, Li Yuancheng benar-benar mengatakan banyak hal untuk anak itu. Poin kuncinya adalah bahwa setiap kalimat adalah ancaman yang terang-terangan. Apa-apaan? Dia memandang Chen Ye dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sejauh yang dia mengerti, menangkap Chen Ye adalah niat atasannya, tetapi kata-kata Li Yuancheng secara langsung menghadiahkan orang teratas yang bertanggung jawab. Bagaimana ini? Dia menemukan bahwa masalahnya sedikit serius. Dia tidak lagi ragu-ragu, dan dengan cepat berkata, Tuan Li, masalah ini karena saya tidak bekerja dengan baik, saya akan membiarkan semua orang pergi. Adapun kasus yang melibatkan Tuan Ye, saya pasti akan mempelajarinya dengan cermat ketika saya kembali. Tuan Ye, sebagai Li teman-teman saya, secara alami tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Saya minta maaf kepada Tuan Ye atas kecerobohan saya. Kemudian, dia melirik semua orang, membuat gerakan, dan dalam sekejap mata, dia bubar sepenuhnya. Hotel telah kembali tenang. Semua ini datang begitu cepat, yang mengejutkan semua orang, itu berjalan begitu cepat. Bagaimanapun, energi Li Yuancheng dan keluarga Li di belakangnya sangat menakutkan. Pengusaha di lobi hotel melirik Chen Ye dan mencoba menuliskan Chen Ye. Lagi pula, tidak biasa bahwa keluarga Li dapat dilayani dengan hati-hati. Chen Ye tidak memiliki fluktuasi dari awal hingga akhir, tetapi dia sedikit terkejut bahwa keluarga Li akan mengambil tindakan. Orang yang memindahkan aula gelap Xinjiang terakhir kali juga adalah keluarga Li. Berbicara secara logis, dia dan keluarga Li seharusnya menjadi musuh, jadi mengapa dia memperlakukannya seperti ini? Li Yuancheng menunjukkan senyum hangat di sudut mulutnya, mengulurkan tangannya ke Chen Ye dan berkata, Tuan Ye, saya belum sempat memperkenalkan diri. Nama saya Li Yuancheng. Anda terkejut saat pertama kali datang ke Xinjiang. Ini salahku. Dia ingat ajaran ayahnya tadi malam. Jangan berusaha keras untuk memenangkan Chen Ye. Setidaknya Chen Ye terlalu penting untuk rencana mereka. Melihat bahwa Chen Ye tidak berbicara, Li Yuancheng melirik Wei Ying dan berkata, Tuan Ye harus keluar. Saya baik-baik saja hari ini, atau saya akan membiarkan sopir saya mengantar Anda pergi. Dia sangat akrab dengan Xinjiang. Tidak dibutuhkan. Chen Ye hanya meninggalkan 3 kata ini dan berjalan keluar dari hotel. Menurutnya,
Keluarga Li bukanlah orang yang keras kepala, jadi pasti ada masalah dengan menunjukkan kebaikan. Li Yuancheng tahu bahwa Chen Ye adalah pria yang kuat dan sombong, jadi dia bertanya, "Tuan Ye, apakah Anda akan pergi ke Gunung Jiangdao kali ini?" "Jika Tuan Ye pergi ke Gunung Jiangdao, saya bisa memberi Anda pendapat. Pertemuan meja bundar penjaga Huaxia akan dimulai besok. Jiang Daoshan telah memulai formasi perlindungan gunung tadi malam. Kecuali penjaga Huaxia itu, tidak ada seorang pun." Dia berpikir bahwa Chen Ye pasti akan tertarik ketika dia mendengar Jiang Daoshan, tapi kali ini, dia jelas salah perhitungan. Seolah Chen Ye tidak mendengar apa yang dia katakan, dia menghentikan taksi dan langsung pergi ke satu arah. Ekspresi Li Yuancheng sedikit jelek, dia tahu betul bahwa arah taksi adalah Jiang Daoshan. Tetapi pihak lain mengabaikannya sama sekali, dan dia bahkan merasakan rasa frustrasi yang tidak dapat dijelaskan. Dengan identitas dan statusnya, semua orang harus melihat ke atas dan berbicara dengannya. Tapi Chen Ye ini tidak memberinya kesempatan sama sekali. Bahkan di mata Chen Ye, dia tampak sama seperti udara. Sambil menghela nafas panjang, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor ayahnya. "Ayah," Chen Ye menolakku dan pergi ke Jiang Daoshan. Ujung telepon yang lain berhenti sejenak, lalu berkata, "Tindak lanjuti dan lihat. Jika Chen Ye butuh sesuatu, lakukan saja. Adapun undangannya, saya tidak perlu menyebutkannya untuk saat ini." Edoyama. Sebuah taksi berhenti perlahan. Chen Ye dan Wei Ying turun dari mobil. Ketika mereka berada di dalam mobil, paman pengemudi mengingatkannya berkali-kali bahwa Jiang Daoshan hanya dapat dilihat beberapa kali di dekatnya, dan dia menekankan berkali-kali, jangan naik gunung. Di kaki gunung Jiangdao, Chen Ye bisa merasakan bahwa ada arus udara yang tak terhitung jumlahnya di tanah yang mengalir menuju gunung Jiangdao. Tidak hanya itu, pergerakan batu hitam di sakunya menjadi semakin jelas. Ada pasukan berat yang menjaga sekitar gunung Jiangdao, dan ada tembok tinggi yang menghalangi segalanya. Ketika Chen Ye muncul, beberapa mata buruk melintas. Tetapi ketika orang-orang ini menerima telepon, mata yang buruk itu menghilang. "Ayo pergi." Chen Ye telah melihat Li Yuancheng tidak jauh di belakangnya. Jelas, keluarga Li pasti telah melewati orang-orang ini. Dia tidak peduli tentang hal-hal ini, keluarga Li melakukan apapun yang mereka inginkan, dan dia tidak merasa berhutang apapun kepada keluarga Li. Saat dia semakin dekat ke Gunung Jiangdao, Chen Ye merasakan sesak napas. Wajah Wei Ying di sampingnya sangat jelek. "Chen Ye, aku tidak bisa berjalan lagi, aku merasa sedikit tidak nyaman. Kamu istirahat di tempat, aku akan melihatnya." Chen Ye mengambil beberapa langkah, dan dia jelas merasa bahwa setiap langkah mengubah medan magnet di kaki Gunung Jiangdao. Tidak hanya itu, tetapi ketika dia mencapai langkah ke-6, dinding udara sepertinya terbentuk di depannya. Dinding udara menghalangi segalanya. Sepertinya ini adalah formasi pelindung gunung-gunung Jiangdao. Suasana formasi ini agak aneh. Saya belum pernah melihatnya di Kunlun Su dan Huaxia. Chen Ye bergumam, dan kemudian pedang pembunuh naga muncul di telapak tangannya. Truki melonjak, dan pedang memotong tanpa ragu-ragu. Tebasan haus darah. Di bawah pedang, formasi tidak hanya tidak memiliki riak sedikit pun. Sebaliknya, gelombang udara yang kuat menghantam. Seluruh tubuh Chen Ye terguncang 3 langkah ke belakang. Arai perlindungan roh kuno. Chen Ye hampir berseru. Karena dia jelas merasa bahwa gelombang udara adalah tebasan haus darah, dan itu 3 kali lebih kuat. Jika bukan karena fakta bahwa dia menerima beberapa lapisan kekuatan untuk ditampilkan, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tempat kunci di Huaxia, mengapa ada formasi seperti itu? Jika dia berada di alam rahasia atau sekte di Kunlun Su, dia masih bisa mengerti, tetapi di Huaxia Xiangjiang, itu tidak mungkin. Setidaknya tidak ada yang memenuhi syarat untuk mengumpulkan formasi sebesar itu. Penglihatan yang bagus. Tepat ketika Chen Ye ngeri, 2 lelaki tua muncul di belakang Chen Ye. Itu adalah Bao Peimin dan wali Cina lainnya Wan Lao yang dia lihat di kedai teh. Wan Lao melirik Chen Ye, dan mendengus dingin, "Wah, jika kamu melihat seluruh Tiongkok, kamu bisa masuk dalam 10 besar. Kamu pikir kamu bisa menerobos dengan satu niat pedang, kamu hanya angan-angan." Wan Lao sangat marah ketika melihat Chen Ye. Perbuatan Chen Ye kemarin tidak diragukan lagi membuatnya kehilangan muka di depan Bao Peimin. Dia bahkan menampar wajahnya.
Bao Peimin menyipitkan matanya sedikit, datang ke Chen Ye, dan berkata dengan serius, formasi perlindungan roh kuno ini telah ada terlalu lama. Sejauh yang saya tahu, itu bukan di Gunung Jiangdao, tetapi Yang Maha Kuasa memindahkannya secara paksa dari tempat lain. Pindah, jika itu normal, mungkin saja Anda ingin naik gunung ini, tetapi sekarang, itu tidak mungkin, meja bundar penjaga Huaxia akan segera dimulai, dan formasi perlindungan roh kuno telah diaktifkan, apalagi kamu, bahkan jika itu siapapun. Penjaga Huaxia juga tidak bisa dihancurkan. Chen Ye, kamu telah menahan diri dalam 2 hari terakhir. Dalam hal ini, aku akan mencoba yang terbaik untuk menghentikan Fang Zhenye.